lebih lanjut lagi, aku pengen banget kita keluarin jargon kita dulu. Yang belum open kamera dan unmute, tolong di open kamera dan unmute dulu. Supaya aku bisa tahu ya semangat kalian tuh sore hari ini seberapa besar sih buat ikut acara di hari ini. Asik. Ayo, Yuk unmute guys. dulu. Yuk guys yang belum unmute. Open kamera dan unmute. Ersa, unmute dulu Ersa. Darda. Lin. Kak Septi, Desri Desri. mantap. Wis. Oke. Latar belakang ping-ping ya. Oke, kalau aku bilang Sobat Muda GKI Salatiga, kalian bilang aku muda, kamu muda, kita bisa. Siap-siap ya Sobat? Udah siap? Siap. Oke, Sobat Muda GKI Salatiga. Aku muda. Aku muda, kita bisa. Oke, aku jadi tahu kalian sesemangat apa sore hari ini. Karena teman-teman, sore hari ini tuh kita acaranya beda dari minggu-minggu sebelumnya. Karena acara kita hari ini itu talk show mini, bincang-bincang santai bareng Kak Septi dan Kak Mary. Oke Sobat, sekarang kita udah ada nih di inti kita acara hari ini, bincang-bincang santai bareng Kak Septi dan Kak Mary. Tema kita pada sore hari ini, merawat kesehatan mental keluarga. Untuk itu dipersilakan Kak Septi untuk memandu acara bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Kak Rahel. Halo Sobat Muda semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Halo. Halo Kak. Baik Kak kabarnya. Baik. Sehat-sehat kan semuanya? Sehat Kak. Sehat selalu. Biasa, seperti biasa Kak. Oke, ada yang seperti biasa saja ya, kompleks ya. Oke, Sobat Muda, tentunya Sobat Muda sudah tahu kan tema yang akan kita bawa bincang-bincang santai pada sore hari ini adalah mengenai merawat kesehatan mental keluarga. Nah, saya yakin Sobat Muda di sini pasti sudah mengetahui tentang kesehatan mental atau paling tidak pernah mendengar, membaca di artikel atau mengikuti webinar tentang kesehatan mental itu. Nah, pada sore hari ini tema kita ditambahin nih, merawat terus di akhirnya keluarga. Nah, maksudnya apa? Kan biasanya kalau kita sudah tahu kesehatan mental atau mereka yang sudah sehat secara mental, kadang-kadang lupa cara merawatnya sehingga bergeser lagi tuh. Apalagi teman-teman psikolog tuh pasti tahu nah, yang garis linier itu kan tentang kesehatan mental, ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu ditambahkan lagi ketika bicara kesehatan mental, tidak jauh-jauh tentang individu, seorang individu. Nah, tetapi dalam tema kali ini ditambahkan keluarga. Artinya apa? Pasti kita akan membicarakan ini dalam lingkungan keluarga. Jadi individu-individu itu akan berkontribusi untuk merawat kesehatan mental yang ada di keluarganya. Nah, tentunya Sobat Muda, ini juga tidak lepas dari tema besar kita dari GKI Salatiga tentang bulan keluarga. Nah, Sobat Muda, pengurus Sobat Muda merangkum ini dalam ibadah, maksudnya dalam talk show penutupan bulan keluarga. Nah, kenapa sih kita harus membahas tentang kesehatan mental? Jadi kita tidak hanya diajar untuk kenali apa sih itu kesehatan mental, tetapi Sobat Muda, kita akan melihatnya dalam bingkai kacamata iman Kristiani kita. Jadi kan biasanya tentang kesehatan mental itu akan dipisahkan dari itu berbicara tentang jasmani, sedangkan yang rohani ya tentang ibadah ini, tetapi Sobat Muda ternyata tidak. Berbicara tentang sehat secara mental itu juga terkandung erat secara keseluruhan tentang iman Kristiani. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih sama Kak Mary. Saya sapa dulu. Halo Kak Mary, selamat sore.
Halo juga Kak Septi, selamat sore. Oke. Semua Nah, sobat muda, selamat sore. siap Kak Mary. Sore, Kak. Nah, teman-teman sobat muda, karena tema kita ini berbincang-bincang, jadi saya berharap sekali nanti ketika sudah pertanyaan-pertanyaan muncul, sobat muda juga bisa langsung bertanya kepada Kak Mary. Jadi nggak usah malu-malu. Jadi di sini bukan cuma Kak Mary nih yang saling bertanya, tetapi sobat muda juga boleh bertanya. Jadi feel free aja. Oke sobat muda, siap? Kita langsung masuk aja ya sobat muda ya. Di pertanyaan pertama nih Kak. Kak, boleh jelasin Kak sama kita apa sih kesehatan mental itu Kak? Oke, terima kasih Septi. Pertama-tama nih sebagai pembukaan ya, bahwa saya di sini bukan sebagai pakar psikolog. Saya bukan seorang psikolog, bukan juga psikiater, tetapi saya dalam peran sebagai pertama pendeta, lalu di antara sobat muda berbicara tentang keluarga, mungkin saya yang sudah berkeluarga. Dalam artian bukan teman-teman sobat muda tidak punya keluarga, tetapi kemudian tanggung jawab untuk mengatur keluarga itu kalau kita belum menikah kan, kita punya orang tua, bapak sama ibu yang mengatur dinamika keluarga kita. Tapi setelah menikah, saya sudah menikah, saya mau tidak mau diberi tanggung jawab itu dan harus mengambil tanggung jawab itu. Nah, jadi berbicara tentang kesehatan mental, mungkin host bisa menampilkan PPT saya. Jadi berbicara tentang kesehatan mental manusia ya. Jadi kita harus paham dulu nih. Nanti teman-teman psikologi bisa menambahi ya jika memang keterangan saya mungkin kurang. Jadi dari beberapa artikel yang saya baca, manusia ini adalah makhluk yang holistik. Makhluk yang holistik ini maksudnya apa? Bahwa manusia ini adalah satu sistem yang utuh, yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Sistem itu apa saja? Biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Sehingga selain makhluk holistik, manusia itu juga biasa disebut makhluk biopsikososio-spirit. Yang dimana di antara semua aspek atau elemen itu harus seimbang, harus balance, supaya keharmonisan bisa dialami oleh manusia itu. Nah, berbicara tentang kesehatan mental, next. Slide ketiga, oke. Teman-teman, kesehatan mental. Berbicara tentang mental itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu mens, mentis, yang berarti sebenarnya jiwa, sukma, semangat, roh. Yang dimana dari empat elemen tadi, biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, kesehatan mental itu bersinggungan langsung dengan aspek psikologisnya. Tetapi tidak bisa terlepas dari aspek yang lain, biologis, sosial, spiritual. Maksudnya apa? Ketika satu elemen dari 4 elemen tadi itu terganggu, maka elemen yang lain ikut terganggu. Jika kita mengalami sakit misalnya nih ya, sakit, mau tidak mau itu akan terbawa dengan pikiran kita. Pikiran kita kalau kita tidak kelola dengan baik, akan berujung kepada depresi, kecemasan berlebih. Nah, ini sudah masuk ke ranah psikologis, emosi kita terganggu, ya kan? Dan mau tidak mau, nanti akan berimbas lagi kalau semakin parah. Emosi yang terganggu karena kok nggak sembuh-sembuh ya sakitnya ya? Akhirnya relasi dengan keluarga, kita marah-marah sendiri, kita jengkel sendiri, mereka pun jadi bingung mau mengatur relasi dengan kita. Selain itu juga mempengaruhi aspek keempat, spiritual. Karena sudah bosan dengan sakit, saya sudah berdoa,
saya sudah baca firman tapi kok nggak sembuh-sembuh, dan upaya lain saya lakukan, saya ke dokter segala macam kok nggak sembuh-sembuh. Ya udah, kalau begitu saya nggak usah berdoa aja. Akhirnya yang bermula dari hanya sakit fisiknya ternyata berimbas, mentalnya terganggu, psikologinya terganggu, relasi sosialnya rusak, relasi dengan Allah juga ikut terganggu. Jadi kembali bahwa manusia ini makhluk yang holistik, satu elemen terkutik, maka elemen yang lain akan ikut juga goncang gitu ya. Nah, menurut WHO ini lebih kepada karakter sebenarnya, bagaimana seseorang itu dikatakan sehat mentalnya ketika dia punya kemampuan. Ini titik tolaknya ini adalah kepada kemampuan seseorang, personal, individu untuk dia bisa merasa sehat, dia merasa happy, dia bisa mengekspresikan emosinya dengan baik. Nah, seorang yang punya kesehatan mental yang baik, dia akan sangat pandai untuk beradaptasi dengan situasi di sekitarnya. Dia bisa mengontrol dirinya saat kondisi baik, dia akan merasa benar-benar baik. Temannya senang, dia akan bisa juga merasakan senang itu. Ketika kondisi susah, banyak masalah, dia berada di tengah-tengah perkumpulan orang yang sedang bergumul, dia bisa simpati dan empati. Jadi dia mampu mengelola dirinya sendiri, memanage dirinya sendiri dengan situasi di sekitar dia. Nah, orang yang punya kesehatan mental yang baik, dia akan mampu menerima orang lain. Dia tidak kemudian menutup diri, membenci orang lain tanpa sebab, tapi dia bisa menerima orang lain. Tapi sebelum dia bisa menerima orang lain, sebenarnya dia harus bisa menerima dirinya sendiri. Nah, jadi Septi, pertanyaannya tadi, apa sih kesehatan mental? Saya simpulkan ya secara sederhana, bahwa kesehatan mentalnya adalah kemampuan personal kita untuk bisa beradaptasi dengan diri sendiri, karena dalam diri sendiri itu juga pasti banyak pergolakan ya dari sisi internal. Lalu dari sisi eksternal kita berhadapan dengan orang lain dan lingkungan kita juga bisa beradaptasi dengan baik. Seperti itu sederhananya ya, Sep ya. Siap, Kak. Terima kasih banyak untuk penjelasan nomor satunya. Nah, teman-teman, kita berlanjut. Lalu bagaimana sih, Kak, tanda-tanda orang yang menunjukkan bahwa dia itu sehat secara mental, begitu Pak, Kak, tanda-tandanya? Oke. Selain dia mampu untuk mengontrol emosi yang ada dalam dirinya dan lingkungan di sekitarnya, Kak. Oke. Bisa slide yang berikut mungkin ya, biar teman-teman juga bisa lihat, bisa dengar gitu. Melanjutkan dari apa yang saya sudah paparkan tentang yang dikatakan oleh WHO, bahwa setidaknya coba kita cek diri kita sendiri. Kita bisa merasa kita sehat secara mental jika kita tanda-tanda ini ada pada kita. Yang pertama, bersikap positif terhadap diri sendiri. Just love yourself. Semua di rumah ada cermin. Boleh bercermin dulu, terus lihat wajah kita di cermin dan katakan, "Hey you, aku sangat mencintaimu dengan berbagai hal yang ada pada dirimu." Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, dalam artian kita tidak mau menerima diri kita, itu bisa jadi satu pertanda ada masalah dengan mental kita. Dengan berbagai hal yang ada pada diri kita dan kemudian kita mampu bersikap positif terhadap kekurangan, terhadap kelebihan itu, maka itu tanda yang baik. Banyak orang yang sebenarnya juga pengaruh dari lingkungan di sekitar, mungkin dengan omongan, bahkan sering mungkin mendapat pembulian dari teman-teman di sekitar, pada akhirnya merendahkan dirinya.
jika dia sebenarnya mampu mengelola semua perkataan orang lain dan tetap berkata I still love you untuk diri sendiri, itu mentalnya bagus. Mungkin bagi sebagian kita banyak yang sebagian besar pernah berkata seperti itu. Kok saya seperti ini ya, nggak seperti dia ya? Kita bisa nggak menerima keberadaan diri kita sendiri dengan segala kekurangan, kelebihan yang ada di dalamnya. Kekurangan dan kelebihan ini menyangkut fisik maupun dari sisi kemampuan kita. Saya kok, rambut saya kok begini ya? Hidung saya kok begini ya? Sebenarnya merawat diri salah. Tetapi kemudian dia melakukan perombakan yang total hanya karena dia tidak menerima siapa dirinya, itu yang kemudian menjadi salah. Jadi bersikap positif terhadap diri sendiri, mungkin kalau tadi terputus ya, saya mau menjelaskan lagi bahwa dia bersedia menerima keberadaan dirinya. Bahkan ketika orang lain membuli dia, mengatakan dia jelek, dia tidak berguna, dia tidak bermanfaat, tapi dia masih bisa dalam tahapan tertentu mengatakan aku tetap mencintai diriku dengan apa adanya aku. Ini tanda yang baik untuk mental dia. Tetapi kemudian dia menjadi stres, depresi, tertekan, dan berusaha untuk merubah dirinya secara total, ini berarti ada yang salah. Itu artinya dia tidak menerima dirinya sendiri. Dia tidak bersikap positif terhadap dirinya. Nah, seorang yang kesehatan mentalnya baik akan menerima dirinya apa adanya. Oh, saya terlahir dari suku Bali, dialek orang Bali ya seperti itu. Saya harus punya karakter, misalnya orang Bali kulitnya sawo matang, hidungnya nggak terlalu mancung, ya dia berterima dengan itu. Dan kemudian dia tidak menjadi frustasi, apalagi dengan omongan-omongan orang. Jika dia bisa mengelola omongan-omongan orang itu untuk tetap bersikap positif terhadap dirinya sendiri, sebenarnya ini kena kepada dua. Yang pertama dan yang kedua, bagaimana dia bersikap positif terhadap orang lain dan lingkungan. Nah, jadi poin yang kedua, kita harus menyadari ya, bahwa kita itu hidup di dunia tidak sendiri. Selain makhluk holistik, manusia ini adalah makhluk sosial. Dalam artian, dia tidak hidup sendiri di dunia yang begitu luas. Dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin ada yang sependapat dengan dia, tapi juga yang tidak berpendapat. Berbeda pendapat yang dimana perbedaan pendapat itu mampu disikapinya dengan positif. Nah, coba kita lihat, kita cek diri kita masing-masing. Saat kita berjumpa dengan orang yang punya beda pendapat dengan kita, yang mungkin sering mengkritik kita, reaksi kita seperti apa? Kalau kita kemudian menjadi benci, menjadi iri, menjadi ada hasrat untuk aku nggak mau bertemu dia lagi, atau aku tidak mau punya relasi apapun dengan dia dalam bentuk apapun, bila perlu dia harus benar-benar tersingkirkan dari hidupku, berarti ada yang salah dengan kita. Nah, seseorang yang kesehatannya baik, dia akan mampu beradaptasi dengan semua orang dengan perbedaan karakter bagaimanapun. Dan sebenarnya berbicara tentang poin yang kedua bahwa kita harus bersikap positif dengan orang lain, itu juga sebenarnya dipengaruhi dengan karakter masing-masing pribadi. Apakah dia tertutup atau buka dengan orang lain, itu juga mempengaruhi. Tapi ketika dia bisa mengelola dirinya untuk tetap berelasi dengan orang-orang bahkan yang tidak sama dengan dia, tidak sependapat dengan dia, ini adalah ciri-ciri kita punya kesehatan mental yang baik. Lalu yang lebih detail ya, selain orang lain masih ada yang ketiga, yaitu lingkungan. Orang yang mentalnya baik, dia juga akan bisa mengelola situasi yang terjadi di sekitar dia. Dalam artian misalnya, sekarang nih mahasiswa itu
tekanannya apa sih? Tugas yang banyak, ya kan? Tugas yang banyak, kemudian TAS atau TTS, ujian. Ini kan bisa mengganggu psikologis seseorang kalau dia tidak siap. Kalau dia tidak siap untuk menghadapi itu semua, bisa jadi stres, mula-mula mungkin sakit dulu, lalu kalau dia tidak bisa menghandle semuanya itu akan lebih parah lagi. Nah, ketika dia mampu mengelola situasi, oh sekarang saya sedang dalam masa-masa TTS. Bagaimana dia mengelola situasi TTS itu? Ya, dia mempersiapkan diri dengan baik. Dia melakukan berbagai macam hal untuk dia bisa melakukan TTS dengan. Nah, kalau misalnya di konteks sekarang, kita sedang berhadapan dengan pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, kecerdasan mental kita, kesehatan mental kita itu juga akan nampak di sini. Kita mau pasrah menyerah dengan kondisi ini, atau kita berjuang untuk bertahan dengan situasi COVID seperti sekarang ini. Kalau kita mungkin belum menikah, belum terlalu terasa ya, kemungkinan, tapi teman-teman bisa sharing nanti bagaimana dampak dari pandemi ini kepada kesehatan mental kita. Bagi orang-orang tua yang bekerja mungkin ya, jika perusahaan atau tempat dia bekerja kemudian memutuskan relasi kerja mereka, banyak sekali hal yang kemudian mempengaruhi. Wah, saya mau kasih makan keluarga saya gimana nih? Saya harus cari kerja yang lain nih. Terlalu banyak yang dipikirkan, pada akhirnya kalau tidak mampu lagi beradaptasi dengan situasi yang seperti itu, mental dia akan terganggu. Jadi lingkungan juga, kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, keadaan itu baik atau buruk, kita bisa kelola dengan baik. Ini ciri kita, bahwa kita punya kesehatan mental yang baik. Beberapa hal yang bisa kita lihat ya dari diri kita sendiri, itu ada beberapa poin tuh, kita bisa mengendalikan diri dengan baik dalam segala situasi. Kita punya integritas, dalam artian kita punya prinsip dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Saya punya prinsip, ketika orang-orang lain di sekitar kita melakukan hal yang tidak benar, saya punya prinsip untuk saya tetap melakukan hal yang benar. Adaptasi saya, bagaimana saya memberikan perubahan yang baik terhadap kondisi yang tidak baik itu. Lalu dia mampu mengaktualisasikan diri. Kita mampu nggak mengaktualisasikan diri dalam kondisi yang kita hadapi saat ini. Lalu, ini yang saya sudah jelaskan tadi ya, beradaptasi sesuai dengan situasi. Nah, ada yang terlewat tuh, menerima hal yang buruk. Bahwa ada banyak hal yang mungkin terjadi dari sisi internal kita maupun dari luar. Ketika orang-orang menolak kita, kita berterima nggak dengan keadaan itu? Oh, dia menolak saya karena apa? Kalau memang hal itu harus saya perbaiki untuk sesuatu yang baik, saya perbaiki. Ini berarti dia proses adaptasi kan. Tapi kalau memang penolakan dia karena dia benci saya, karena dia iri saya, ya udah. Saya akan tetap dengan integritas tadi, tetap dengan komitmen yang baik dalam diri untuk menjadi pribadi yang baik. Sekalipun memang lingkungan menolak kita. Seperti itu ya. Saya Baik, sebenarnya Kak. banyak. Terima kasih banyak. Oke, Kak. Berkaitan dengan itu tadi saya jadi teringat tentang ketika kita melihat seseorang lebih baik dari kita, saya mengingat pepatah rumput tetangga lebih subur daripada rumput kita sendiri. Iya, apalagi anak-anak muda kalau sudah dibanding-bandingkan dengan anak muda yang lain, wah itu pasti sudah emosi duluan itu pasti. Bagaimana sobat-sobat muda, apakah teman-teman pernah merasakan hal yang demikian? Kalau saya jujur ya, saya pernah sedikit-sedikit sih. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, Kak Mary, gimana? Ada nggak landasan Alkitab kita untuk menjaga kesehatan mental ini, gitu loh, Kak? Biar teman-teman itu, oh ternyata ada gitu. Sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak, tapi pilih tiga aja. Terkait bagaimana kita mengelola mental kita, kepribadian kita, emosi kita.
Mungkin slide berikut bisa ditampilkan, ada 3. Yang pertama, Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini terkait erat dengan kondisi mental kita yang dipengaruhi dengan emosi, dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ini senada juga dengan Tesalonika ya, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita menunggu keadaan itu baik baru bersukacita, maka mungkin kita tidak akan bersukacita. Tetapi dengan bersukacita, mungkin saja keadaan yang tidak baik akan menjadi baik. Dalam artian begini, kita berbicara tentang kesehatan mental kan kita dituntut, seperti definisi WHO tadi, kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Nah, menghadapi hal yang sulit, kita nggak kemudian menjadi pesimis. Gambaran hati yang gembira ini berarti, oh, ini lagi ada tantangan nih. Kalau saya kemudian down, ya udah, yang susah, semakin runyam. Suara saya masih terdengar nggak? Masih, Kak. Oke. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ini senada juga dengan hati yang lagu sekolah minggu ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Jadi bukan kemudian kita senyum-senyum sendiri di jalan gitu ya, bukan. Tetapi bagaimana orang yang kemudian pandai mengelola emosi dalam dirinya, mampu menghadapi berbagai tantangan itu dengan optimis. Dalam artian secara Kristen kita yakini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jadi dalam kondisi yang terjepit pun kita mampu tetap bersyukur, berserah pada Tuhan. Lalu Yeremia 17 ayat 7. Ini pasti akan sangat menguatkan kita kalau kita menghadapi banyak masalah nih. Masalah yang mengganggu kesehatan mental kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, berbicara tentang lingkungan, situasi, kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental kita, ayat Alkitab ini menjadi jaminan bahwa dalam situasi apapun, jaminan dan juga anjuran ya, dalam segala situasi apapun, kita seharusnya mengandalkan Tuhan. Yang sulit dimudahkan, yang mudah kemudian mengarahkan kita untuk tidak menyepelekan, tetapi tetap berpasrah dan berserah pada Tuhan. Nah, kemudian untuk memiliki kesehatan mental yang tetap baik, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 ini menjadi anjuran yang paling baik untuk kita. Bagaimana dalam segala situasi hidup yang kita hadapi, buah roh tetap menjadi pakaian kita. Bahwa orang tetap melihat kita sebagai pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang punya kasih, yang senantiasa bersyukur, bersukacita, punya damai, walau keadaan di sekitar kita meresahkan kita, tetap sabar, kemurahan, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ingat, jika kita mau hidup di dalam roh, artinya kita harus juga memberi diri kita dipimpin oleh roh. Nah, ini, ayat-ayat ini, kalau kita jadikan acuan kita, pedoman kita, bukan berarti mental kita tidak kemudian terganggu dengan situasi-situasi. Pasti akan terganggu, tapi kita sudah punya pegangan. Gitu ya, Sep? Ya, betul sekali tuh, Kak. Biasanya kan dalam kondisi tertekan, kita malah justru marah begitu kan, Kak? Karena saking tidak kuatnya menghadapi tekanan. Apalagi minggu-minggu TAS ini ya, Sobat Muda. Wah, itu berat-berat. Bagaimana begitu ya?
Oke, Kak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nah, lalu bagaimana, Kak? Itu kan sudah termasuk dengan faktor-faktor ya, Kak, ya, yang akan mempengaruhi bagaimana kita kemudian melihat diri kita secara utuh, bahwa kita ini sehat nggak sih secara mental. Karena dari faktor lingkungan, dari diri kita sendiri juga, dan kadang-kadang kita stres karena kita terlalu banyak memikirkan hal yang tidak penting. Nah, sobat muda ini yang masih dalam situasi seperti ini pasti kalau sedang pas mau tidur, pikiran itu sudah kemana-mana. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita sendiri itu malah tidak konsentrasi dengan hal-hal yang seharusnya menjadi tujuan utama kita. Apalagi kalau sudah tempat tidur, ya tidur, begitu kan, sobat muda. Nah, oke, Kak. Lalu bagaimana seperti ini, Kak? Kan dalam keluarga kan kita nggak bisa, kita ini kan udah terlanjur dewasa, begitu kan. Sebagian dari diri kita itu baru tahu tentang kesehatan mental itu ketika kita kuliah begitu, malah dipelajari pas kuliah begitu. Nah, selama hidup 17 tahun, 20 tahun, sampai mungkin sudah ada sobat muda di sini selain Kak Mary ya yang sudah 30 tahun dalam situasi keluarganya mungkin kesehatan mental itu sudah jauh dari semua penjelasan Kak Mary tadi yang bisa dikatakan ideal begitu. Nah, sudah jauh juga dari kata yang harmonis begitu. Apalagi, ternyata setelah mendengar penjelasan Kak Mary bisa jadi teman-teman sobat muda di sini ada yang bilang sama dirinya, kayaknya ini keluarga saya sudah dari dulu tidak mengalami kesehatan mental ini, apalagi sudah dijustifikasi sama ayat Alkitab tadi ini sudah tambah tidak ada lagi begitu kan. Terus apa yang harus saya lakukan begitu, Kak? Untuk memulihkan keadaan ini kan kasihan juga begitu kan kalau tidak ada yang dapat dilakukan begitu kan. Ya setidaknya dari diri kita sendiri dulu terus menyebar ke keluarga. Itu bagaimana, Kak? Apa yang harus kita lakukan untuk hal yang seperti ini begitu, Kak? Oke, jadi pertanyaan Septi ini sejalan dengan pertanyaan Abang Go ya. Halo Bang Bro. Ini kan aktivitas sehari-hari nih supaya kita tetap sehat mental di masa-masa sekarang. Mungkin bisa next ke slide 7 ya, karena faktor-faktor eksternal internal kan tadi sudah include tuh. Berbicara tentang mental yang sakit. Nah, teman-teman, mental yang sakit ini saya sudah ungkapkan di depan bahwa ada tahapannya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan, saya pikir semua kita sering mengalaminya. Saya saja tadi sebelum mini talk show ini, saya mengalami gangguan mental ringan. Dalam arti, saya ini bukan pakar mental ya, bukan seorang psikolog. Saya belajar psikologi beberapa SKS, lalu kemudian saya harus menyampaikan ini kan gangguan buat saya nih. Dari sisi eksternal, ini kan, wah gawat nih, saya mau nyampain apa gitu kan, jadi harus mempersiapkan diri. Saya sudah persiapan, berarti saya bisa. Jadi ada kecemasan, kegugupan dalam hati saya. Ini kan gangguan mental juga, tapi ringan, yang bisa kita atasi dengan, kalau saya nih, tarik nafas panjang, terus hembuskan. Slide-nya bisa next, siapa? Arjun? Dalam artian, itu saya bisa menolong diri saya sendiri. Ketika saya mengalami, dalam tanda petik, gangguan mental ringan tadi ini. Tapi kalau memang gangguan mentalnya itu sudah dalam taraf yang berat, apalagi kita berbicara tentang keluarga ya. Nah, metode, khususnya di bahan bulan keluarga yang diberikan kepada saya, metode yang paling ditonjolkan itu adalah storytelling. Maksudnya apa? Pola komunikasi yang baik itu adalah obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan mental keluarga. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali relasi dalam keluarga rusak karena pola komunikasi yang salah.
pola komunikasi yang sakit dalam keluarga itu. Nah, sehingga untuk menyembuhkan sakit tersebut, maka pola komunikasi tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, storytelling yang dimaksudkan bahwa setiap anggota keluarga itu harus siap, harus berani untuk terbuka terhadap anggota keluarga yang lain, misalnya anak terhadap orang tua. Kalau dia pendam sendiri apa yang jadi masalah dia, apa yang jadi keinginan dia, ini bahaya. Sehingga metode storytelling kita terbuka, kita berkomunikasi dengan anggota keluarga kita ini akan sangat membantu untuk bersama-sama cari solusi. Oh, kayaknya kamu butuhnya apa ya? Kalau memang keluarga tidak bisa menangani itu, dengan komunikasi yang baik ini mereka akan berpikir nih, kita butuh bantuan psikiater atau psikolog. Kalau memang tidak bisa. Lalu metode lain yang saya coba lihat dari beberapa artikel itu ada moral treatment. Saya pikir ini kayaknya dia mengalami gangguan susah berelasi dengan orang lain ya. Mental dia kemudian menarik untuk menyendiri, untuk kemudian dia takut melihat orang lain, ini kan gangguan nih. Ada sesuatu yang salah dari yang holistik tadi, sosial dia. Nah, dia perlu di treatment, tentu bukan oleh keluarga sendiri kalau sudah dalam tataran yang berat. Dukungan keluarga penting, sangat amat penting, tetapi mungkin keluarga susah memahami ya teknik atau terapi seperti apa yang perlu diberikan, sehingga bantuan dari yang ahli, yang profesional itu diperlukan. Begitu juga dengan hipnoterapi. Hipnoterapi ini, kalau yang saya baca itu dia memainkan pikiran seseorang. Seseorang yang sedang marah, sedang stres, bisa jadi tenang ketika terapisnya nanti memberikan petunjuk dan arahan. Tarik nafas, coba bayangkan kamu sedang berada di tepi sungai, dengan mendengar air yang mengalir, kicauan burung. Jadi terapi dia itu di pikiran dia itu diarahkan kepada hal-hal yang baik. Lalu pastoral counseling. Counseling pastoral ini sebenarnya pendeta bisa lakukan juga ya dalam pendampingan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ini dalam artian kita mencoba untuk mencari pertolongan dengan orang lain, dengan keluarga dan tenaga ahli di bidang itu. Tetapi sebenarnya sejalan dengan yang pertanyaan Kak Go, kita bisa mencari atau menolong diri kita sendiri dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang punya makna. Yang paling sederhana, me time. Lakukan sesuatu untuk diri sendiri. Ya, kalau perempuan mungkin bisa rileks dengan ke salon, ke spa, just do it. Iya kan? Ini lagi stres, lagi banyak sekali tuh, Kak. Nah, betul. Septi aja kayaknya tuh rambutnya pendek tuh karena melakukan me time juga tuh ya. Iya, betul itu, Kak. Kita harus punya waktu buat diri kita sendiri. Betul, dalam artian kita berelasi dengan orang lain, iya. Tetapi kita sadar nggak bahwa kita lupa berelasi dengan diri sendiri. Aduh, ternyata saya ini masuk angin, tapi kita nggak ngerti nanti sudah masuk anginnya parah, baru kita ke rumah sakit, ya udah terlambat. Apa makanan kesukaan kita? Makanlah. Tapi juga ingat ya, jangan seperti saya, jadinya naik 10 kilo nih, saking me time-nya. Jadi, lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita happy, membuat kita senang. Berpikir positif, jelas. Pikiran positif pertama-tama datang dari internal kita. Even kondisi di sekitar kita itu memaksa kita untuk berpikir negatif atau kemudian melakukan hal-hal yang anarkis, kalau kita tetap mau berpikir positif, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap dalam pikiran positif itu yang tidak kemudian merusak mental kita, mengganggu jiwa kita. Lakukan hobi, yang hobi game. Main game, tapi lihat juga waktunya. Oh, waktu main game 2 jam. Setelah ini saya kerja tugas. Setelah ini saya harus mandi. Setelah ini saya harus... Jadi, orang yang sehat mental itu, dia bisa memanage waktunya dengan baik.
Lalu dia membangun relasi, tidak kemudian di dalam kamar terus. Keluar saat makan pagi, halo mama, halo papa. Kalau yang ngekos, chat temannya, yuk makan bareng yuk. Jadi dia membangun relasi dengan orang lain yang kemudian dalam relasi yang baik itu nanti akan membantu dia juga untuk mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Dari semua hal yang dia lakukan, dia mencoba mencari makna. Untuk apa aku hidup ya? Oh, aku hidup untuk bermanfaat bagi diriku sendiri, bagi keluargaku, bagi orang-orang di sekitarku. Jadi sebenarnya hal-hal yang simpel saja yang bisa kita lakukan. Ini untuk menolong diri kita sendiri. Kalau memang sudah berat, kita butuh bantuan dari yang profesional. Itu dari saya. Semoga Kak Go juga bisa menjawab ya, Kak. Lakukan yang hobi-hobi, mendesain, bikin video atau apalah yang menyenangkan dan juga yang positif tentunya, bukan hal-hal yang negatif. Gitu, Iya, Kak. betul sekali itu, Kak. Soalnya kalau kita sudah dalam kondisi yang tidak baik, terus kita di dalam ruangan yang sumpek begitu, kan itu akan mempengaruhi, kita akan tambah stres begitu. Nah, untuk itu memang sangat baik kalau kita keluar, cari, lakukan apa yang kita suka gitu. Kalau saya biasa, Kak, saya akan mutar-mutar di Salatiga itu. Dengan Iya. diri saya sendiri 2 jam, 3 jam, terus pulang ke kos sudah enakan atau tidak atau enggak beli es krim begitu yang paling saya suka 10.000-an dapat lah. Terus makan sendiri, story-story sendiri. Atau sekarang apa TikTokan, tapi jangan sampai dengan TikTokan kelihatan kalau kita sedang sakit mental. Oh, betul Kak, Terus, karena terlalu sering TikTok kan ya Kak, jadi kita bukannya dibilang ini me time buat diri sendiri, wah ini menunjukkan bahwa kita sakit mental. Waduh, ayo siapa yang sering TikTokan, angkat tangan, ayo. Oh, Juna kayaknya. Ersa. Oh, Oke. Bikin lomba TikTok. Oh iya, benar. Oke, siap Kak. Lalu Kak, nah ini kalau sebenarnya banyak teman-teman yang udah bertanya nih ya, udah ada 2, cuman ini pertanyaan terakhir dari saya. Terus bagaimana peran keluarga dalam merawat kesehatan mental ini, Kak? Jadi karena keluarga itu adalah unit terkecil dan mereka yang selalu berada di dekat kita, bagaimana Kak kita merawat itu semua? Oke. Berbicara apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Siap. Berbicara tentang merawat kesehatan mental keluarga. Slide terakhir mungkin. Nah, untuk memelihara kesehatan mental keluarga, kita perlu pahami bahwa kesehatan mental keluarga berbicara juga tentang kesehatan mental anggota keluarga. Jadi keluarga yang sehat dimulai dari tiap-tiap anggota keluarga yang sehat. Dalam artian, saya mau bilang begini, ini adalah relasi yang timbal balik. Kalau seluruh keluarga baik, mudah-mudahan anggota keluarga baik. Lalu ketika seluruh anggota keluarga baik, pasti akan melahirkan keluarga yang utuh yang baik juga. Artinya apa? Merawat, bicara tentang merawat. Seperti tanaman itu kan, kalau kita mau merawat tanaman, kita tanam terus kita tinggal, ya udah, 2 kemungkinan. Dia hidup secara alami atau dia mati secara alami juga. Dalam artian, keluarga yang dibangun sejak dari pernikahan, diberkati di gereja, ini kan awal ditanam nih, harus dirawat, diberikan pupuk, disiram air. Pemberian pupuk dan penyiraman air akan terbantu dengan sinar matahari yang dalam proses, kita belajar biologi ya, proses fotosintesis. Analogi ini mengarah ke apa? Bagaimana kita merawat keluarga kita dengan pupuk, memberi pupuk. Dalam anggota keluarga, satu dengan yang lain harus saling menerima.
harus saling mendukung. Kalau suami tidak bisa menerima istrinya dengan segala keadaan, bisa jadi keluarga itu akan rusak. Begitu juga sebaliknya. Nah, relasi suami istri yang rusak karena tidak saling berterima tadi akan mengganggu mental anak-anak. Nah, saya baca beberapa artikel juga terkait mental anak-anak dari keluarga yang broken home. Itu bisa dikatakan sangat jauh berbeda dengan anak-anak yang keluarganya utuh baik. Nah, maksudnya apa? Penerimaan yang kemudian berubah menjadi penolakan, bahkan keterputusan relasi dalam perceraian itu sangat mengganggu mental dari seluruh anggota keluarga. Istri tersakiti, suami tersakiti, apalagi anak-anak. Ya kan? Sehingga penyiraman, tadi pupuknya apa? Kita terima, kita dukung anggota keluarga kita. Lalu kita butuh air apa? Kita butuh air di mana ibarat air kan, air itu dia bisa meluluhkan atau menghancurkan batu yang keras. Bahkan misalnya di selokan tuh sisa-sisa makanan nyangkut. Saat kita siram terus dengan air, maka sisa makanan itu akan jalan. Artinya apa? Dalam keluarga kita butuh keterbukaan masing-masing. Yang keterbukaan itu akan membekala pikiran-pikiran negatif antar anggota keluarga. Bisa saja loh anggota keluarga itu saling curiga satu dengan yang lain karena tidak terbuka. Kok papa pulangnya tengah malam terus ya? Saya kerja, saya capek. Kerjanya apa? Kok bisa tengah malam terus ya? Karena tidak terbuka, mungkin kantornya bangkrut atau apa gitu kan. Jadi serba curiga. Tidak terbuka, relasi suami istri rusak relasi suami istri, terganggu ke anak-anak. Anak-anak tanya A, orang tuanya marah, ya kan? Jadi keterbukaan itu penting. Dengan terbuka, ini berarti kembali ke metode storytelling tadi. Komunikasi itu harus diperbaiki. Dengan keterbukaan, maka masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga yang lain bisa dicari tahu. Apa yang menjadi akar masalahnya, supaya akar masalah itu yang dicabut. Pernyataan Mary Riana kalau nggak salah nih ya, kuku itu ya, kuku kalau panjang, kita punya kuku kalau panjang, yang dipotong itu kukunya bukan jarinya, gitu kan? Begitu juga dengan keluarga kita. Kalau keluarga kita bermasalah, yang dicabut, yang dipotong itu masalahnya, bukan keluarganya yang dipotong, bukan keluarganya yang dibelah, bukan keluarganya yang dihancurkan. Jadi sangat penting bahwa komunikasi dalam keluarga itu ya. Kalau kita salah berkomunikasi, tidak terbuka, kita main kucing-kucingan dengan suami, istri, dengan anak-anak, mungkin nggak sekarang, tetapi nanti kita akan merasakan akibatnya. Ya, saya juga masih dalam tahap itu, tahap belajar untuk benar-benar bisa membangun komunikasi yang baik dengan suami, dengan anak. Masih dalam tahap belajar itu. Tetapi itu penting. Lalu, matahari yang tadi membantu proses fotosintesis apa? Bersekutu bersama dalam keluarga lewat doa, dan kalau di masa pandemi ini, khusus GKI Salatiga, kita bersyukur ya ada saren pagi, terus kita dikirimkan renungan-renungan, link-link untuk kita bisa terhubung dengan ibadah-ibadah kita. Jadi, matahari itu apa? Berkat dari Tuhan. Bagaimana kita merasakan berkat di tengah-tengah kondisi yang sekarat ini? Ya, bersama-sama kita mengandalkan Tuhan. Suami dan istri saling menguatkan dalam Tuhan. Orang tua merangkul anak-anak untuk bersama-sama berdoa. Doa itu kekuatan kita yang luar biasa. Meski mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dengan berdoa setidaknya kita menjadi tenang. Kita tahu bahwa kita tidak sendiri dengan menghadapi persoalan dan tantangan ini. Jadi gitu ya, kita perlu pupuk penerimaan dukungan antar anggota keluarga, juga air yang nanti akan membantu kita
membuat lancar dengan keterbukaan kita. Jadi masalah-masalah kita itu bisa jelas, bisa dicarikan jalan keluar. Dan yang paling penting adalah matahari yang memberikan pertumbuhan itu, yaitu Tuhan. Dengan kita berdoa bersama, beribadah bersama, mengandalkan Tuhan bersama-sama. Itu, Sep. Siap, Kak. Betul, Kak. Jadi karena kita dalam lingkungan keluarga, semua kebutuhan itu memang harus selalu dibicarakan ya, Kak. Dan jangan sampai malah kebutuhan kakak, kebutuhan adik, kebutuhan papa, kebutuhan mama malah mendominasi antara di antara individu-individu dalam keluarga itu. Nah, makanya penting banget nih teman-teman kalau kita itu bisa saling terbuka di keluarga kita sendiri. Karena biasanya kan konflik itu bisa muncul karena nggak ada keterbukaan begitu terhadap kebutuhan kita. Nah, yang paling terakhir tadi sudah ditekankan juga sama Kak Mary bahwa di atas semuanya itu kita tetap harus melandaskan kepada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan tetap memberkati kita senantiasa. Tinggal bagaimana kita mengusahakan itu selalu begitu. Agar berkat itu kita benar-benar rasakan begitu. Oke, Kak Mary, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih, Septi. Di sini beberapa teman yang chat. Nah, pertanyaannya bisa saya bacakan saja. Mungkin ini agak sedikit sudah dijawab ya, tetapi saya akan mempertegas kembali. Pengaruh terbesar dalam kesehatan mental kan dari keluarga. Nah, ini nggak mau disebutin namanya nih, karena kan kita menghabiskan waktu terbanyak adalah bersama keluarga. Bagaimana caranya membangun mental yang sehat dengan latar belakang keluarga yang sulit untuk saling mengerti sesama anggota keluarga. Nah, saya rasa tadi sudah sangat tercover ya, Kak. Tapi mungkin bisa ditegaskan kembali, Kak. Tiap keluarga itu kan beda-beda ya. Pasti beda-beda. Dan tidak ada keluarga yang sempurna. Betul. Kalau di keluarga yang sulit ini juga ada banyak kesulitan. Sulit pertama mungkin mereka ekonomi sulit itu bisa mengganggu mental keluarga loh. Ya kan? Kebutuhan banyak, duitnya nggak ada. Stres. Istri stres, suami bingung, anak-anak makin nggak ngerti. Tapi misalnya pertanyaannya, keluarga yang sulit untuk memahami. Berarti ada yang salah, kembali yang saya bilang. Berarti ada yang salah dengan yang paling sederhana, cara berkomunikasi kita. Cara berkomunikasi kita dengan sesama keluarga. Saya tidak bisa juga mengajari ya, tapi saya mungkin bisa sharing pengalaman saja. Pengalaman saya di keluarga saya. Jadi, kalau saya di keluarga saya, papa dan mama saya itu termasuk orang yang sangat terbuka dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan dari anak-anaknya. Jadi ketika kami sekolah, kami tidak dipaksa, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi pengacara, apa yang kamu minati. Silakan ikuti, orang tua mendukung. Lalu juga berbicara tentang kami memilih pasangan hidup. Mereka tidak kemudian, jangan sama dia itu kan A, B, C, D, dan segala macam. Yang paling penting adalah kita terbuka. Pertanyaan papa dan mama saya itu ketika mau menikah, kamu benar-benar suka nggak? Karena yang menikah nanti kamu, yang mengalami persoalan di dalamnya kamu. Nah, dalam artian begini, teman-teman. Mungkin ada beberapa orang tua yang kemudian ada orang tua yang sangat keras kan. Kamu tahu apa? Kamu kan anak kemarin sore yang masih bau kencur. Pilihan kamu itu salah. Pilihan saya itu benar sebagai orang tua. Nah, mungkin cara kita jangan frontal. Kalau kita frontal, maka bisa jadi komunikasi kita, bahkan hubungan kita terputus. Kalau kita frontal, misalnya kita buang barang-barang atau bahkan kita pergi dari rumah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang memahami karakter orang tua kita kan kita, gitu kan. Lalu sebenarnya orang tua juga tidak boleh egois. Seharusnya mereka pun memahami bahwa karakter
kepribadian anak itu berbeda-beda. Bagaimana mengarahkan anak-anak ini dengan baik, dengan cara komunikasi yang baik. Jadi misalnya ada keluarga dengan orang tua yang keras, mungkin mereka butuh bantuan orang lain, bantuan pendeta atau mungkin om atau tante atau kakek nenek yang dituakan, yang bisa menjembatani, memediasi relasi antara kita dengan orang tua kita, gitu kan. Saya pikir kalau kita sharing dengan pendeta itu kan dia punya punya etika lah istilahnya. Kita jangan takut, oh kalau saya cerita ke pendeta nanti bocor ke orang lain. Kalau sampai bocor, dan itu karena pendeta itu, pasti ada yang nggak beres dengan pendeta itu. Jadi pendeta itu harus menjaga privasi. Jadi kita jangan takut, kalau kita rasa kita tidak bisa nih, kayaknya papa ini sulit nih, kalau aku ngomong, ngotot, malah akan timbul masalah yang lebih besar. Saya menyarankan untuk kita sharing kepada orang yang bisa kita percaya, dan kalau memang di internal keluarga kita tidak ada, misalnya kita masalah dengan papa, kita bisa ngomong dengan mama atau dengan kakak kita. Tapi kalau itu pun tidak menolong, saran dari saya, jangan malu, jangan takut untuk sharing dengan pendeta. Ya kan, kalau kayak kita di GKI Salatiga ada Pak Yefta, ada Bu Helen. Semoga-moga dengan begitu perasaan kita mula-mula tenang, lalu setidaknya itu membantu kita untuk punya komunikasi yang baik dengan keluarga kita. Gitu sih, Sep, dari saya. Baik, Kak. Nah, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya bagi yang bertanya. Oke, selanjutnya saya persilahkan nih kepada Kak Neta. Boleh langsung bertanya. Dinyalakan mikrofonnya dan videonya. Halo Kak Mary, halo Septi. Ini aku minta maaf banget nggak bisa nyalain videonya, takut sinyalnya nggak stabil. Oke, nggak apa-apa, Kak. Daripada entah putus-putus. Pertanyaannya sama seperti yang dijawab Kak Mary yang barusan. Tapi di sini ada pertanyaan begini, Kak. Kalau semisalnya kasusnya begini, di keluarga itu kan banyak yang membentuknya tidak hanya dari karakter masing-masing pribadi kedua orang tua, tapi juga dengan budaya lokal, budaya setempat gitu. Dan aku pengen tahu, ini mungkin sekedar sharing aja, kayak mungkin Kak Mary sudah memiliki pengalaman ketemu dengan berbagai fenomena masalah keluarga. Kalau di keluarga yang kasarnya itu miskin afeksi, itu biasanya pasti ada kayak bentuk tidak acuh, bukan tidak acuh sih, lebih tepatnya kurang memberikan perhatian terhadap sesama, seperti itu. Dan kadang-kadang itu juga disadari ketika anak-anak sudah mulai menginjak usia dewasa dan lain halnya. Tantangannya di sini, Kak, apakah mungkin afeksi yang sama sekali bisa aku bilang telat untuk tumbuh kembangkan, di pupuk itu di usia dan ya di momentum di mana anak-anak sudah mulai besar dan menemukan masalah, oh ternyata masalah keluarga selama ini karena kurang banget afeksi ini. Apakah itu masih mungkin bisa diselamatkan lah, simpelnya. Lalu gimana Kak dengan kondisi keluarga yang ada anak yang tertekan akibat apa yang terjadi di rumahnya itu tidak memberikan dia damai. Tapi di sini bukan karena tidak hanya karena karakter dari kedua orang tuanya, tapi juga dari budaya. Dari budaya. Karena budaya selama ini aku tahu budaya mempengaruhi banget itu loh, Kak. Budaya
asal dari entah dari kedua orang tua ataupun budaya tempat berdomisili atau gimana. Itu gimana, Kak? Thank you. Oke. Terima kasih buat Neta ya. Pertama tentang afeksi nih. Peduli dan kasih sayang. Ini biasa terjadi di orang tua yang punya anak tuh lebih dari satu. Biasanya terjadi di situ. Dan kebetulan saya adalah salah satu anak dari 4 bersaudara yang dulu ya, saya tuh berpikir bahwa orang tua saya itu memperlakukan saya itu berbeda dengan adik saya. Adik saya itu kan cowok sendiri. Kami berempat, 3 cewek, 1 cowok. Jadi begini, misalnya saya sama adik saya tuh berantem, dia yang salah, tapi yang dimarahin saya. Jadinya saya kan merasa, wah ada yang nggak beres nih. Ujung-ujungnya, kamu kan kakak, kamu kan gini. Itu kan sebenarnya nggak boleh, ya kan? Berarti orang tua saya itu sudah membentuk paradigma bahwa kalau posisi adik, apapun yang dilakukan itu bisa benar. Sampai pada akhirnya itu dulu waktu masa-masa kecil ke SMP tuh gitu. Sampai saya juga mengalami dalam artian begini, apa yang saya minta itu kok kalau saya minta pasti banyak alasan. Sudahlah Mary, tunggu dulu, kan belum terlalu butuh segala macam. Sementara kalau adik saya minta, pasti langsung dibelikan. Oh, pasti ini pengaruh budaya juga nih soal anak laki-laki yang entah diagung-agungkan, entah yang paling disayang. Kebetulan dia anak sendiri laki gitu kan. Jadi apa yang dia minta kok dikasih, padahal dia juga nggak butuh gitu kan. Jadinya dalam pikiran saya dan kakak-kakak saya yang lain, ya mereka mencoba menenangkan saja, sudahlah dia kan anak laki-laki sendiri, dia kan anak laki-laki sendiri. Jadi kan ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ditumbuh kembangkan, tadi bahasa Neta ya. Nah, lalu kemudian di tataran ketika kami semua saat ini kan sudah menikah, ya kan? Sudah menikah, kami berempat sudah menikah. Saya melihat sebelum pernikahan itu, sebelum kami semua menikah, di mana kami sudah bisa menentukan pilihan-pilihan sendiri, orang tua saya itu mengalami perubahan sendiri. Toh pada akhirnya adik saya yang dalam tanda petik dimanja itu, dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan sendiri. Kan ini berdampak tidak baik. Dan kesadaran itu sudah terlambat, dalam artian kok nggak dari dulu ya, saya mama dan papa saya itu memperlakukan adik saya itu ya dia harus mandiri, dia tidak bisa apa yang dia butuhkan dikasih, jadinya kemandirian dia itu loyo gitu kan, lemah menghadapi A, B, dan C, dia nggak dewasa. Bagaimana kalau misalnya sudah terlambat, bisa diperbaiki nggak? Saya rasa bisa, tapi sayangnya itu sudah mendarah daging ya. Oke Kak, tadi terputus Kak. Oke, dan mengingatkan kembali. Tinggal 5 menit Kak waktunya. Oke. Untuk penjelasan terakhir. Oke Kak. Yang pertama Neta, kalau terkait afeksi, bahwa di mana satu anggota keluarga dengan yang lain itu merasa ada yang tidak adil dalam cara orang tua peduli atau memberikan kasih sayang, dan itu terlambat, saya pikir itu bisa diperbaiki. Tetapi memperbaikinya itu sudah harus dengan kerja keras ekstra, dalam artian karena kan sudah mendarah daging, apalagi kepada anak yang dia merasa kurang perhatian dan kasih sayang. Ada kebencian-kebencian yang dalam tanda petik muncul. Kalau dia tidak bisa kelola, itu bisa menjadi seperti bom yang suatu saat bisa meledak. Kalian kan berlaku begini kepada saya, kepada dia lemah dan segala macam. Bisa diperbaiki. Toh dalam artian untuk keluarga saya sendiri, saat ini kami sudah lebih baik. Sudah bisa, oh ternyata tujuannya seperti itu. Tetapi pada akhirnya yang kami mendapat perlakuan dalam artian adik kami lebih dimanja,
dia yang justru lemah sekarang. Tetapi kelemahan dia ditopang dengan kami kakak-kakaknya. Dalam artian dia ada masalah apa, dia sharing. Jadi komunikasi itu tetap kami bangun walaupun berjauhan. Jadi terlambat, iya, bisa diatasi, bisa kalau kita bersama-sama menyadari dan mau memperbaiki itu. Terus berbicara tentang pengaruh budaya yang kedua ya. Mau tidak mau budaya itu juga sangat kental. Saran saya begini, kalau budaya itu mendatangkan hal yang baik, kita ikuti. Tapi kalau tidak, bagaimana kita dengan bijak dalam artian mensiasati supaya kita tidak juga kemudian dihakimi karena tidak taat terhadap adat, tetapi kita bijak. Ini adat yang membawa kita kepada hal yang baik atau enggak. Misalnya tentang anak laki-laki tadi kan. Bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah keluarga tidak ada anak laki-laki? Apakah kemudian keluarga itu harus dikucilkan, dibunuh, dihancurkan? Kan enggak. Kita berusaha untuk memberikan pandangan-pandangan yang positif dengan kemajuan ilmu pengetahuan bahwa soal keluarga itu dapat anak laki-laki atau perempuan itu kan bukan soal mereka yang menentukan, tapi soal Tuhan. Nah, semoga-moga dengan pemikiran dan pandangan yang kita berikan, tetua-tetua adat yang punya wewenang untuk memberikan hukuman atau tidak bisa mengerti. Gitu ya. Waktu kita terbatas nih. Neta semoga bisa membantu. Kak. Thank you, Kak. Insightful. Oke. Siap. Terima kasih buat Kak Neta yang sudah bertanya dan Kak Mary yang udah menjelaskan dari awal mengenai hal yang demikian, kesehatan mental ini, dan bagaimana caranya kita merawatnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi semuanya ya. Sedikit saya akan menyimpulkan bahwa memang pada akhirnya yang akan mengontrol kesehatan mental ini itu tidak akan bisa terlepas dari diri individu itu sendiri yang pertama dalam keluarga. Terus bagaimana kita dapat menghargai keberadaan diri kita sendiri, lalu dapat memberikannya, memberikan dampak kepada ayah, ibu, kakak, adik, dan berlandaskan akan takut firman Tuhan, akan takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir talk show kita. Sebenarnya masih banyak yang akan kita perbincangkan, tetapi teman-teman nanti bisa langsung bertanya sama Kak Mary. Nanti teman-teman Sobat Muda bisalah sebarluaskan kontak-kontaknya Kak Mary atau akun Instagramnya. Nanti juga kalau mau ada yang bertanya-tanya sama saya, bolehlah juga disebarkan kontak WA saya. Akun Instagram saya ada di bawah sini dengan nama Septi Saputri Lamba, boleh lah ya. Sip ya, ditunggu untuk ininya ya, follow-nya ya, nanti saya akan langsung follow. Oke, terima kasih banyak. Inilah akhir dari pertemuan kita, maksudnya untuk berbincang-bincang, tetapi selanjutnya masih bisa dibuka di kesempatan yang lainnya. Saya serahkan kepada Ibu MC kita. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya sebagai moderator sore hari ini. Oke, terima kasih Kak Septi dan Kak Mary untuk ilmunya sore hari ini. Aku harap banget apa yang tadi sudah di-share itu bisa berguna ya Sobat untuk kita semua demi menjaga kesehatan mental diri sendiri dan kesehatan mental keluarga kita masing-masing.